gue foto, terus gue kirim kan ke abang gue yang bagian upload di e-commerce. Dan ternyata ini pada taruhan nih gue. Tebak ini sold out-nya berapa lama? 100 produk kan waktu itu. Kita rilis. Ada yang bilang sejam. Gue 30 menit. Dan ternyata itu cuma sold out dalam 3 menit. Waduh, gila. Iya. Wah, itu gue pernah yang ngalamin. Gue foto sama model gue, foto produk. Itu ada momen lucu juga sih. Jadi gue cuma bawa lensa ternyata. Gue gak bawa kamera. Gue lupa. Halo teman-teman talenta muda semuanya di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama gue Bro Lutfi di Talent Podcast episode ke-12. Nah, ya, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu. Kita sambut Bro Wildan Alamsyah. Yoi, kasih tepuk tangan dulu. Apa kabar Bro Wildan? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Jadi gimana nih, hari-hari semakin padat kan? Ini kan udah selesai COVID recovery, mungkin orderan udah mulai banyak lagi ya kan? Udah orderan udah mulai lumayan, aktivitas juga udah balik, ada beberapa back lah. to normal lagi lah ya, udah back to normal. Jadi teman-teman talenta muda, Bro Wildan Alamsyah ini merupakan founder dari usaha fashion atau apa istilah yang usaha lebih aparel tepat lah. Aparel ya, aparel di Fishbar. IDN. Sebenarnya Fishbar aja sih. Fishbar aja ya. Karena di Instagram udah ada yang pakai Fishbar doang, jadi kita tambahin lah. Ada Indonesianya. Oh iya benar. Jadi kalau IND tuh Talent Hub ya, sorry. Hampir mirip-mirip nih, betul. Suka keselit makanya. Jadi awalnya Fishbar ini berarti aparel ya, aparel fashion dong nih berarti. Fashion. Bro Wildan sebelumnya kenapa milih bisnisnya tuh di fashion? Jadi awalnya itu kenapa gue milih kayak awalnya kan jual kaos-kaos aja kan. Iya. Dari mulai SMA itu gue udah mulai tuh bang suka apa sih namanya kayak bikin baju untuk angkatan, bikin sweater. Oh itu dari SMA. Dari SMA. Oh oke. Gitu terus ternyata nggak sekolah gue doang. Sekolah lain juga itu sama Wildan tuh gitu ya. Bisa disainin tuh sama Wildan. Terus juga gue tahu beberapa link untuk cetak kaosnya juga. Iya. Oh jadi udah ada vendor juga nih gitu. Jadi tadinya manual ya kan pas waktu SMA terus sampai akhirnya mikir, oh kalau nanti gue udah punya modal, pengen lah usaha diseriusin gitu ya. Nggak cuma kaos aja, gue juga jual banyak yang lain lah, aksesoris lain. Nah kebetulan juga abang gue itu jual kaos juga dia. Oh jadi sepassion nih ya, saudaraan sepassion ya. Iya. Kalau dia kaosnya tentang game, cuma beda desain aja. Cuma masalah bahan ya sama gitu. Nah kebetulan emang abang gue itu lebih ngerti tentang dunia perkaosan nih, ya kan. Jadi gue agak sedikit beruntung, agak punya privilege lah. Oh iya. Jadi kayak nanya, bang gimana nih? Gitu. Biasanya vendor di mana gitu. Betul. Jadi produksian dia yang urus. Oh gitu. Iya. Jadi bagi-bagi apa sih namanya? Bagi-bagi kerjaan lah. Iya. Kayak kalau pemasarannya gua, terus kalau medianya gua yang foto segala macem, urus marketing model. Ya. Iya. Jadi berarti kolaborasi sama abang sendiri. Iya. Gitu. Keluarga sih lebih tepatnya, jadi bisnis keluarga malah sekarang. Oh iya, berarti Fishbar nih sama abang juga dong? Abang. Oh sama abang berdua? Ada anak keempat sama anak pertama di Fishbar juga. Wih ini sangat family ya. Anak ke 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Karena cuma itu yang bikin kita akur. Jadi ada bahasan nih. Biasanya sama saudara gak ada ini ya, gak ada nyambung-nyambungnya ya. Iya betul. Yang anak pertama ke sana, yang anak kedua ke sana. Betul. Ya. Kali ini ada nyambungnya. Nah terus berarti Fishbar ini berdiri tahun berapa tuh? 2019. Betul. Berarti sekarang udah 3 tahun lah ya. Ya udah mau 3 tahun. Awal berdiri itu gimana ceritanya? Maksudnya challenge-nya apa pada saat itu gitu? Iya waktu itu kebetulan gue masih kerja kantoran juga. Iya. Walaupun gak kantoran-kantoran amat. Jadi editor lah, masih jadi editor. Setengah kantoran. Sudah ada WFH yang tambahnya dulu ya. Terus gue ini kan apa sih namanya ngumpulin modal sampai akhirnya
modal udah ada buat usaha apa ya. Oh, oke. Terus gue kumpul lah sama teman-teman SMA gue itu. Yang tadi mesen-mesen ke lu itu ya kan. Mereka ngingetin, lu kan punya mimpi punya brand kaos. Oh iya ya. Ya udahlah, langsung gue bicarain sama abang gue. Terus abang gue juga langsung kayak support. Sini gue bantu iya, produksiannya. Iya. Nah terus gue kayak gue agak sedikit tenang nih, karena gue juga masih jadi editor kan. Oh yaudah, lu urus produksi segala macam, stok segala macam. Nah gue urus medianya, gue urus Instagram, terus gue urus foto model, terus urus gimana caranya biar tertarik nih pembeli, kayak gitulah. Dulu milih model atau milih tempat untuk foto itu tempat di sendiri apa harus sewa tempat apa gimana tuh? Awalnya itu studio foto biasa. Cuma karena zaman sekarang tuh zaman makin canggih ya. Orang kalau foto di mana aja tuh kelihatan bisa keren. Nah, ternyata gue dalamin, ternyata tergantung editor fotonya juga sama teknik pengambilan gambar. Jadi sekarang foto gue kadang keluar kota, kayak baju misalkan lagi temanya holiday nih, gue foto di pantai kalau nggak di perbukitan. Gitu. Pokoknya nanti hasil editingnya lah yang pengaruhi ya kan. Gitu. Tapi by the way, Fishbar, kenapa nama Fishbar nih yang dipilih? Sebenarnya itu asal ucap aja ya. Asal ucap. Waktu itu sempat jadi kontroversi antara followers gue, kayak inilah artinya itulah. Sebenarnya kalau dari followers apa tuh beberapa pendapat yang? Iya, orang kebanyakan tahu tuh visual barbar. Visual barbar. Iya, padahal ya kalau kira-kira barber nih. Gua kira ini episode sebelumnya kan barber ya. Padahal kalau dalam hati gue yang paling dalam itu Fishbar tuh Fiska Barka. Fiska Barka. Aduh. Wah, kalau Madrid tapi lagi 2022 nih, mohon maaf ya kan. Harusnya tahun kemarin ngomongnya. Jadi ya itu kan mungkin kalau yang juara Madrid gini, ya sorry ini bukan gimana-gimana, ini penonton Fishbar ya, sorry ya. Enggak ada niatan untuk Madrid apa gimana, enggak ada lah ya. Tapi emang itu kayak ya udah biarkan orang yang ngertiin aja lah. Gitu. Kalau dari kita ya Fishbar gitu ya. Rival terus nih sama Madrid ya kan. Kemarin ada meme juga tuh yang transformasi fans dari Barca mulai dari perempat final itu kan. Iya. Tiba-tiba logo Barca tapi ya Chelsea gitu kan. Makanya tadi kesini agak telat, Mas. Saya bilang ada kendala nih. Apa tuh? Saya bilang nggak kendalanya apa? Kendalanya tuh saya nggak bilang apa. Kendalanya sebenarnya puasa gelar. Aduh. Tenang, yang penting pas waktu Madrid yang menang nanti fashionnya Madrid gitu. Walaupun namanya Barca ya. Tapi sebenarnya Fishbar itu awalnya emang visual barbar. Visual barbar. Tapi ya. bisa dikemanain aja. Aja gitu. Oke. Berarti kalau di Indonesia kan Ultras ya. Kalau di Barca tuh apa fansnya? Boys of Noise. Ultras juga. Ultrasnya Barca lah ya. Ya udah, tepuk tangan untuk Barca. Ilham tawa-tawa mulu pendukung Madrid, ya udah lah ya. Iya, dia agak sedikit senang ya. Ya, jadi balik lagi nih ke Fishbar gitu. Ini kan 2019 ya kan. 2019 tuh awal-awal tuh dia ordernya langsung naik apa pada saat itu memang sebenarnya udah banyak order terus baru launching Fishbar? Apa memang tetap aja berusaha dari awal gitu? Jadi gue nerapin kayak sistemnya lama dulu nih. Kita ada bridgingnya dulu. Kayak kita sebelum launching Fishbar nih. Dari Instagram gue sendiri kayak gue mau bikin sesuatu nih. Nah, terus followers sudah mulai nanya-nanya. Terus akhirnya gue announce lah. Gue bikin usaha clothing. Instagramnya ini Fishbar. Nah, mereka mulai follow. Nah, itu tuh kita nggak langsung posting baju atau posting produknya lah. Nggak langsung lah. Iya, nggak langsung. Rahasia dulu. Betul ya kan? banget. Kita bikin kayak ceritanya dulu. Kita bikin kenapa Fishbar, kenapa slogannya tuh Peace Love Peace. Berarti biar ngena dulu lah, biar ada fansnya juga gitu. Ultras Fishbar. Udah gitu juga kita ada quotes-nya Fishbar sendiri. Kebetulan gue suka nulis juga kan. Gitu. Jadi penulis ternyata ini. Penulis dan influencer. Tapi kalau talenta muda lihat Instagramnya bro
Wildan Alamsyah nih followersnya udah banyak loh. Ya kan udah 1,7 juta ya kan. Kita beri tepuk tangan dulu ya kan. Makanya followers kalau dibikin penasaran juga masih nunggu-nunggu ya kan. Coba kalau followersnya saya dan Pak Mikdad. Buruan gak lu mau launching apa sih, gak bodo amat lah gitu. Kalau gua iya. Ya, nah terus pada saat itu udah di bridging. Terus setelah di bridging baru launching gitu. Launching awal launching juga gak banyak sih. Kalau gak salah cuma ada beberapa lusin deh. Oh, jadi berarti ada 3 kaos. Ada temanya tuh kaos yang satu ini namanya Melamun, yang kedua ini Idealis. Terus yang ketiga ini Floral. Oh, oke. Floral gue agak lebih bisa membayangkan lah dia kayak tanaman bunga-bunga gitu, pohonnya apa. Nah, kalau Melamun nih gimana? Gue belum tahu nih, jujur li ya. Melamun itu sebenarnya ada karakter, cuma gue nggak lanjutin di Fishbar yang sekarang. Melamun tuh literally ngelamun itu apa gimana? Iya, jadi kayak gue pribadi suka ngelihat bulan sama teman-teman gue, terus kayak melamun. Gue kira maksudnya melamun tuh ada arti lain apa gitu di dunia perkaosan ini gitu. Enggak ya. Oh, melamun sama satunya lagi tadi Idealis. Idealis tuh ya. Idealis tuh kayak anak muda zaman itu kan atau zaman sekarang nih kayak kebanyakan tuh sukanya indie. Oh, Idealis dari kata-kata indie. Anda yang belum tahu ini ada bahasa baru untuk orang yang punya pemahaman indie itu sudah ada istilahnya ya kan, Idealis gitu. Melihat senja sambil minum kopi ya kan. Jadi bukan lagi anak senja gitu, enggak ya? Iya, enggak. Tapi dikala mereka minum kopi sambil melihat senja, mereka lupa sama yang namanya sholat maghrib. Itu agak kurang ajar juga kan. Bikin kata-kata tapi gak inget sama firman Tuhan, gimana juga. Kata-katanya firman Tuhan aja biar agak dak-dikduk dikit ya kan. Waduh, Ilham belum ini nih maghriban. Main bola aja suruh pulang kan, maghrib dulu. Ya, terus ada 3 itu. Terus 3 itu. Nah, ternyata ketika kita rilis itu gue agak kaget. Jadi kan kita buta banget tuh sama yang namanya e-commerce. Gue sama abang gue baru terjun tuh ke e-commerce untuk menjual produk. Nah, ketika di-upload di e-commerce ternyata ada pendingnya. Pending itu untuk verifikasi gitu ya? Iya, verifikasi produknya dulu ternyata. Dan gue itu lama. Gue postingnya itu kalau nggak salah abis maghrib. Posting produknya abis maghrib 3 produk itu baru ke upload itu kalau nggak salah itu followers juga udah pada nungguin kan. Followers udah pada nungguin, mana bang kok belum rilis sih, belum ada nih di e-commerce, gimana nih cara belinya. Nah ternyata jam 5 itu udah ke-upload dan jam 5 subuh ya. Dan jam 6 paginya udah habis. Keren. Selang 1 jam ya kan. Iya. Itu 1 jam dari upload ya. Artinya orang emang udah nunggu dari jam 6 maghrib tadi ya. Maghrib ya. Waduh, sampai subuh Jack. Lumayan lama itu nungguinnya. Karena emang stok terbatas juga kan. Kita masih baru, masih cek ombak dulu lah. Iya, tapi itu cek ombaknya berhasil tuh. Kemakan semua ombaknya tuh ya kan. Ya itu berapa pieces yang dijual waktu itu? Kalau nggak salah cuma berapa ya? 60-an kayaknya deh. 60-an ya? Agak sedikit lupa, soalnya cuma inget Tuhan sih. Ini contoh panutan ini ya kan. Jual kaos inget Tuhan ini kan. Pada saat pertama kan 60 nih yang dijual. Untuk periode keduanya itu selang berapa lama lagi? Sebulan. Kemudian kita langsung buru-buru. Itu harus sebulan dulu? Enggak sebulan dulu sebenarnya kan, karena kita masih stoknya dikit jadi vendor kayak agak mengulur waktu juga. Nggak expect segini nih gitu ya. Dia juga kaget, langsung produksi lebih banyak aja kuantitinya. Produksi kedua tuh berapa? Produksi kedua itu kita udah di atas 100. Oh, udah di atas 100 ya. 100 lebih lah udah. Iya, sampai restock itu udah mau nyentuh 1000 dan sold out lagi. Wah, itu di kedua itu. Iya. Wah, ini batch kedua. Keren sih ini. Ini ya kita harus paling tepuk tangan paling sering ini di podcast ini nih. Tapi itu tepuk tangan untuk masa lalu ya, enggak untuk di masa pandemi ini. Wisata masa lalu ini. Iya, itu dulu Mas, gue sebelum pandemi itu setiap kita kan ngerambah nih ke produk-produk lain yang awalnya cuma kaos, kita bikin hoodie. Nah, hoodie terus pivot hoodie, ya? Iya, hoodie sold out.
Terus kita bikin crowneck sold out sampai wah itu gue pernah yang ngalamin gue foto sama model gue, foto produk itu ada momen lucu juga sih. Jadi gue cuma bawa lensa ternyata, gue nggak bawa kamera. Gue lupa. Iya itu gue bilang kampret juga nih. Oh yaudah gue nggak mau tahu. Pokoknya produk hari ini harus rilis nih. Oh ini udah kejar tayang nih. Udah kejar tayang di marketplace ya. Iya kan? Udah terlalu announce juga ke followers gue kan. Akhirnya oh yaudah HP gue bisa untuk foto. Yang tadinya itu fotonya harus indoor, ya menggunakan kamera khusus. Jadi foto cuma pakai kamera handphone di pinggir jalan daerah Fatmawati. Oh iya itu gue foto. Terus gue kirim kan ke abang gue yang bagian upload di e-commerce. Dan ternyata ini pada taruhan nih gue. Tebak ini sold outnya berapa lama? 100 produk kan waktu itu. Kita rilis. Ada yang bilang sejam. Oh gue 30 menit. Dan ternyata itu cuma sold out dalam 3 menit. Waduh gila. Iya. Memang kalau membicarakan, memang ini Jalan Fatmawati membawa berkah ini. Membicarakan masa lalu emang selalu asik. Iya. Kalau sekarang kita mulai dari nol lagi nih. Ini tapi karena COVID ya berarti sebab awalnya. Jadi gimana pas waktu COVID kan ini lumayan lama ya. 2 tahun lah ya. 2 tahun itu. 2 tahun tuh gimana dinamikanya waktu COVID? Itu kan COVID pertama itu kan awal sebelum puasa tuh ya, sebelum 2020. Iya. Nah kita mikirnya kita gak kena efek nih kayaknya nih. Gak kena efek karena penjualan masih bagus segala macem kan. Kok abis lebaran berkurang ya. Malah kayak kaget. Wah ini gimana nih, gak ada orderan sama sekali. Biasanya per hari itu nembus 100 orderan. Tapi sekarang cuma 1 aja, bersyukur banget. Itu daily ya? Iya daily, kita ngitungnya daily kan. Wah itu agak stres juga sih kayak ternyata setelah gue pikirin masa kita ini pembelinya itu masa-masa remaja yang masih sekolah SMA, SMP segmennya itu SMP, SMA sama kuliah. Dan mereka kan udah diberhentiin kan sekolahnya. Maksudnya lagi offline lagi online. Sekolahnya di rumah lagi dan online. Gue mikir mereka gak dapat uang jajan. Oh iya, padahal tadi uang jajan itu yang dikumpulin. Uang jajan mereka itu yang membuat gue kaya. Iya. Semakin PSBB semakin lama ya. Itu dia. Ini kok mereka gak jajan-jajan ya. Iya sampai akhirnya gue berinovasi kan. Brand-brand lain kayak ada yang bikin beras, jualan beras segala macam, padahal brandnya clothing. Sampai akhirnya abang gue punya ide, udah nih kita jualan sambel. Sebelum sambel tuh kita jual bawang goreng. Oke, berarti ke makanan nih jatuhnya nih. Tapi tetap di e-commerce yang sama, tetap di Fishbar jualnya. Dan itu agak sedikit gebrakan sih. Iya. Gue jual sambel tuh harga lumayan mahal. Bawang goreng itu agak lumayan mahal. Tapi laku akhirnya juga. Sold out alhamdulillahnya. Oh berarti emang ini orang lebih butuh makanan nih analisisnya ya kan pas waktu COVID ini. Jadi gue mikirnya kayak followers gue nih antara kasihan sama butuh sih. Kasih si Wilda nih. Mungkin jadi mikir ya dia. Ini ada baju. Ini ada bawang goreng. Iya agak lebih aneh. Enak bawang goreng nih kayaknya. Terus kita produksi kopi juga. Jadi kan ada beberapa teman abang gue itu yang punya coffee shop. Tapi karena pandemi ini kan coffee shopnya ditutup. Nah mereka menawarkan ke gue itu untuk jualan kopi gimana nih Fishbar. Lu beli nge-reseller yang bisnis kopi tadi drip ini. Akhirnya kita beli produknya mereka dan kita jual di Fishbar juga. Jadi itu juga laku juga. Alhamdulillah laku. Karena mungkin orang WFH ya. Jadi mungkin ya lebih butuhnya jarang mandi ya kan, ganti baju jarang juga ya kan, lebih butuhnya logistik. Lebih butuh logistik ya kan, ngopi ya kan. Ini soalnya kan pas waktu COVID itu katanya jam kerja berantakan ya kan, malam-malam juga masih kerja ya kan, butuhnya kopi itu gitu, snack udah bawang goreng aja lah ini. Gitu. Itu kan bawang goreng, sambal kita bikin itu lah. Jadi lebih make sense nih untuk membantu kerjaan sehari-hari ya kan. Karena itu anak-anak yang sekolah SMA juga kan sekolahnya online. Ya, pasti kan juga mereka yang tadinya
nggak nongkrong depan laptop, nongkrong depan laptop, oh butuh cemilan nih apa nih, butuh kopi ya kan? Iya. Itu ya mungkin karena itu akhirnya. Iya, tadinya gue juga terlalu idealis sih. Gue sama abang gue itu pemikirannya sangat jauh berbeda. Gimana Kalau tuh? abang gue itu lebih realistis, mungkin karena umur juga kan ya. Nah gue tuh lebih idealis, mau kelihatan keren lah. Gue mau brand gue kelihatan keren, gue ngomong ke abang gue. Cuma makin kesini keren harus tuh gak bisa bikin gua kaya. Iya, harus realistis harus juga. Realistis. Adaptif. Iya kan? Gue harus jual apa aja yang penting gua kaya. Iya. Kalau niatan gua berdagang sekarang. Iya benar. Itu teman-teman talenta muda harus realistis. Iya. Jangan idealis mulu Anda. Ibarat kata tuh kalau orang bertahu itu gengsi lah. Iya. Jangan kemakan gengsi untuk itu. Iya. Jadi kita juga harus membaca kondisi pasar, harus bisa beradaptasi ya kan. Harus sadar sama kondisi sih. Kondisi ya kan. Nah terus setelah waktu itu COVID, nah setelah COVID pertama, COVID kedua masih tetap apa getting better tuh? COVID kedua makin hancur. Cuman masih oke kan kopi dan lain sebagainya kan? Iya kebetulan kopi udah nggak kita beli lagi, udah kita nggak perjualbelikan lagi. Bawang juga malah kita kencenginnya di kaos karena waktu itu kan udah ada aba-aba COVID akan segera kelar dan anak sekolah akan segera masuk. Jadi balik lagi nih ke kaos. Iya, akhirnya kita produksi kaosnya itu lebih gokil. Jadi setiap rilis kaos itu ada 10 desain. Nah, jadi yang tadinya dari 3 ya? Iya, dan kita tuh kan setiap rilis kaos kan gak cuma lengan pendek. Kita ada lengan panjangnya juga. Jadi total ada 20 model kaos lah. Iya, ada hoodie juga. Cuma kalau hoodie paling cuma 2 atau 3 sekali rilis gitu. Tapi kalau gue lihat-lihat sekarang kan udah ada yang kayak sling bag, ada topi. Itu berarti produknya apa aja tuh? Kita main di aksesoris juga sekarang. Apa aja tuh kalau boleh di-mention? Ada kalau dari kepala ya, ada topi terus juga ada Benny hat. Ada jungle hat, terus juga banyak itu lah. Itu baru apparel buat kepala, aksesoris buat kepala headwear aja. Lah. Iya, hardware buat kepala aja udah banyak modelnya ya. Gitu terus topi juga kaos macam-macam. pasti. Terus kaos, crew neck, hoodie, terus yang untuk cewek-ceweknya ada cardigan. Terus ada crew neck rajut segala macam. Jadi udah banyak nih. Ini ada berapa tipe nih existing? Banyak Mas. Gua nggak ngitung ya. Ada lebih dari 20 model kali ya. Ya bisa dibilang gitu bisa ya. Bisa dibilang gitu karena gue gak ngitungin ya, gue ngitungin duitnya aja sih. Ujung yang paling penting. Kalau itu urusan abang gue yang produksi. Gitu. Jadi abangnya kira-kira bikin apa lagi? Iya, abang gue yang pusing berinovasi everyday. Yang jual-jualin ya kan. Tapi emang harus bagi tugas gitu sih. Harus bagi tugas karena kalau cuma ada gua doang pusing juga ya. Iya sih, karena harus kita yang produksi, kita yang memarketingkan, yang harus membaca pasar, berinovasi, itu capek sih, itu capek banget pasti capek. Ya, terus kondisi existing pas waktu setelah Covid nih. Kemudian kan kopi udah nggak dijual, ya kan, terus bawang goreng, sambal juga udah nggak dijual. Terus kemudian mulai fokus lagi untuk ke aparel lagi, terus kemudian diversifikasi produk tadi, ada topi, ada sling bag dan lain-lain tadi. Itu mulai kapan tuh? Baru sebenarnya kalau awal tahun ini ya? Tote bag tuh udah dari 2020. Emang udah dari dulu. Tote bag tuh udah dari 2020, cuma kalau sling bag terus pocket phone buat naruh HP tapi yang model tas gitu udah dari 2021. Berarti sebenarnya udah jalan setahun juga ini ya? Iya, udah jalan lama juga. Oke, berarti pas waktu Covid kedua itu sebenarnya udah getting better lah ini penjualan dan lain sebagainya ya. Berarti existing udah balik ke normal atau sebenarnya higher than before nih kalau untuk sales dan lain-lain? Kita mulai dari nol lagi lah ibaratnya. Mulai dari nol lagi? Kenapa bisa gitu tuh? Tapi penjualan stabil? Penjualan alhamdulillah sekarang lumayan stabil. Iya, lumayan stabil karena karyawan berkurang juga sih. Karena pandemi. Topiknya sama nih sama yang barber. Ya oke lah, sebelum pandemi karyawan berapa? Berapa ya? Ya lebih dari 8 mungkin. Lebih dari 8 ya. Sekarang mungkin karena ada efisiensi dan seterusnya mungkin ya setengahnya mungkin. Kalau sama freelance fotografer, desainer itu mungkin lebih dari 10. Kalau sekarang ya paling cuma bersembilan mungkin. Iya. Jadi kira-kira as a team gitu ya, menggarap satu produk. Dan berarti ini sekarang kan produknya
diversifikasinya udah banyak nih, ya kan, dan semua fashion semua, ya kan, kind of fashion lah, gitu. Nah ini berarti udah nggak di kopi lagi, nggak di produk-produk makanan lagi tadi, berarti ini udah fokus dong sekarang nih. Apalagi kan harusnya udah bisa menuju puncak ya. Betul, kan? Iya. Jadi kita kembali lahir lagi. Tapi kendala-kendala nggak ada yang signifikan ya sejauh ini nggak untuk ada yang sih, existing. Iya nggak ada sih, alhamdulillah ya. Kendala kita cuma di pandemi aja waktu itu. Oh, jadi sekarang udah mulai running well lah ya, udah mulai increase juga ininya revenue-nya mungkin ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya sabar dan konsisten, nah ini tiru Bro Wildan Alamsyah nih ya kan, dan tim ya kan, yang berusaha bangkit dari pandemi gitu. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebenarnya kalau prinsip hidup gue ya, kalau untuk masalah konsistensi ya, kalau gue ketika perut gue bunyi, di situ letak berpikir gue untuk konsisten. Oh iya, jadi kalau lapar brain works nih. Iya, jadi kalau masa gue mau lapar terus sih? Karena kebetulan gue kan udah nggak tinggal sama nyokap ya, udah membiasakan hidup sendiri. Untuk gimana caranya challenge gue nih supaya bertanggung jawab atas diri sendiri. Atas diri gue sendiri. Iya, benar. Apapun yang dilakukan harus adaptif, ya kan, dan inovatif gitu kan. Di mana tempat yang tadi ya COVID terpaksa kemudian harus pivot ke bisnis makanan jatuhnya ya kan, kopi ya nggak apa-apa asalkan kita tetap mandiri gitu ya. Kita tetap responsible to diri sendiri gitu ya. Iya, berpikir jadi, gimana caranya nyari makan, nyari uang, bayar listrik. Mandiri, dan itu memang tuntutan hidup yang harus kita pikirkan setiap hari gitu kan. Jadi kita udah nggak bisa lagi tuh berpangku tangan dan lain sebagainya. Jadi ketika gue nikah nanti gue nggak kaget. Iya, gitu aja betul sih. Karena udah prepare udah dari sekarang ya. Ini cosplay pernikahan lah ini kan. Jadi bapak rumah tangga. Iya, jadi mikirin kan banyak orang tuh tadi ber9 orang kan. Waduh, gimana nih kalau bisnis gua gulung tikar kan nanti 9 anak ini kan nanti gimana? Nanti dia harus cari kerja segala macam, nanti pusing lagi ya kan. Betul banget. Iya, nah makanya teman-teman talenta muda, kalau yang kita dapatkan dari Bro Wildan Alamsyah ini berarti apapun keadaannya tetap kita harus konsisten. Betul. Gitu. Jadi konsisten kata kunci ya, Bro ya. Betul. Iya, jadi ada lagi nggak yang perlu disampaikan ke teman-teman talenta muda? Ya, buat anak-anak muda zaman sekarang nih ya, gue sebenarnya agak sedikit resah ya. Waduh. Dengan bocil-bocil nih yang baru lulus SMA ya kan. Udah Gen Z lah itu ya. Iya, itu tuh milenial tenang. Iya. Kalau generasi gue udah lumayan inilah, maksudnya udah berpikir untuk kerja karena udah 23 tahun kan. Karena udah mulai ke realita ya, kehidupan. Karena kita udah ngalamin fase yang dimana krisis dalam kehidupan. Jadi kita udah mulai berpikir untuk maju. Kalau untuk anak-anak muda yang baru umur 20-an nih, gue ngelihat makin kesini tuh, maksudnya nggak mayoritas juga sih, ada beberapa sebagian yang gue lihat kayak mereka tuh lebih mengedepankan gaya dibanding untuk mencari uang. Padahal mereka udah lulus sekolah kan. Kayak mereka clubbing lah, terus staycation lah sama ceweknya. Itu menurut gue pola pikir yang sangat salah. Budaya berfoya-foya tidak perlu. Jadi harus realistis ya, Bro. Harus hemat, kayak mengeluarkan uang secukupnya. Kalau ada uang lebih ya ditabung untuk usaha. Iya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan ya. Iya, karena kita lihat generasi sekarang nih, Mas, itu kebanyakan nggak mau jadi karyawan. Maunya tuh di Instagramnya tuh di bio-nya ada tulisan business owner. Wah. Tapi kerjaannya staycation, terus clubbing kan, flexing ya. Kurang ajar juga mereka kan. Aduh, mahal banget. Iya. Nah itu memang itu harus disadarkan pelan-pelan sih, memang kan, karena kadang-kadang budaya yang tidak realistis ini nanti pada saatnya itu juga akan berhenti ya kan. Dan kemudian dia akan mikir nih yang kebanyakan staycation tadi akan mikir, wah anjir. Oh iya juga ya, bener juga kalau misalnya gue nggak konsisten, nggak berinovasi, gue nggak adaptif, gue nggak realistis, ya kan? Waduh, itu bisa boncos. Betul banget. Bisa boncos dan overthinking ya. Betul. Tiap malam overthinking ya. Makanya itu, jadi teman-teman talenta muda silakan diikuti seperti Bro Wildan, usia baru
23 Jack. Udah punya menjadi business owner dari apparel and clothing ya kan, company gitu ya. Jadi brand lah ya, brand dan sekarang sudah terus growing. Gue lihat di marketplace juga official ya ininya, store-nya ya, Fisbar ya. Official gitu. shop. Jadi semua marketplace lu daftar apa gimana? Pernah di marketplace ijo, tapi kita nggak seriusin ya, karena potongannya terlalu gede. Jadi kita kesini aja nih, kayak bagi marketplace ijo. Saya pura-pura nggak dengar. Jadi gitu terus. Ya, jadi kita udah nyaman juga di marketplace oren ini. Jadi kita kembalinya di yang oren ini aja. Oh iya gitu. Jadi selamat buat marketplace oren ya kan. Kita yang penting nggak nyebut merek lah ya. Sedikit promosi. Namanya juga ini membandingkan ini ya, portofolio inilah experience sebagai business owner ya kan. Nggak apa-apa itu. Ya nanti siapa tahu kompetitor intelligence-nya marketplace ijo bisa introspeksi. Amin. Tapi semua marketplace keren lah. Iya, semua marketplace keren karena mereka rata-rata udah unicorn, decacorn, jadi ya sangat membantu, punya keunggulannya masing-masing. Punya keunggulan masing-masing, berimpact kepada perekonomian masyarakat juga sih. Tepuk tangan buat marketplace. Dengan marketplace mungkin brand lokal di masa pandemi bakalan mati loh, Mas. Iya kalau nggak ada marketplace ya. Untung dia muncul sebelum Covid ya. Apa janjian dulu? Covid ntar jangan muncul dulu. Apa emang ibu marketplace dulu? Apa emang Covid ini? Kita nggak tahu. Udah gitu Fisbar ngeluarin baju ini lagi nih. Waduh, Justice for 17 miliar ini loh. Waduh, iya. Ini nanti kalau yang perlu konspirasi disensor ya kan. Supaya saya masih selamat sampai tujuan ya kan? Tapi gue salut sih sama pemerintahan sekarang. Terutama pemerintahan Kabupaten Bogor tuh, Kota Bogor. Mereka itu kemarin gue lihat di Instagramnya mewajibkan untuk karyawan-karyawannya, bawahan-bawahannya itu si wali kota Bogor ini, Pak Bima kalau nggak salah, untuk memakai brand lokal. Dan gue itu salut banget. Iya sih, itu penting. Penting banget karena memang Indonesia ini is a huge market ya kalau kita omongin. Dan memang kalau misalnya orang Indonesia pakai brand orang Indonesia sendiri, itu kan artinya supporting di UMKM yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak usah gengsi lah untuk pakai brand lokal. Karena secara kualitas juga nggak kalah, ya kan? Iya, sebenarnya kita di atas mereka semua. Nah, justru itu ya kan. Sampai pernah ada orang luar ya ngebandingin brand lokal Indonesia sama brand lokal punya dia di luar negeri sana. Ternyata untuk masalah bahan kita itu paling tinggi bahannya, paling bagus ya. Iya. Justru itu. Jadi makanya teman-teman di Indonesia jangan malu, justru brand lokal nih sekarang lagi rising. Dan juga lagi happening banget ya kan. Jadi kita harus bangga buatan Indonesia. Betul banget. Ya itu yang penting teman-teman sekalian. Karena memang daripada kita memakai produk dari luar negeri gitu ya, mending lebih oke kita memakai produk sendiri gitu ya, buatan lokal. Apalagi kalau soal fashion gitu kan, mending kita pakai lokal seperti itu ya kan. Nah itu terima kasih marketplace dan juga brand owner seperti terima kasih Bro Wildan. Oke, tepuk tangan. Mungkin ada lagi yang disampaikan atau cukup? Teman-teman talenta muda cukup ya. Nah itu teman-teman talenta muda, ada beberapa pesan yang kita dapatkan dari Bro Wildan Alamsyah ya kan, founder dan owner dari Fisbar. Bahwasannya better kita pakai produk lokal, beli produk lokal karena secara quality perbandingannya dengan produk luar negeri nggak kalah, dan bahkan secara bahan paling bagus. Dan sudah pernah di review oleh orang luarnya sendiri ya. Betul. Kedua adalah untuk generasi muda ya kan, untuk generasi muda agar tidak berpangku tangan, anjay. Betul. Dan juga tetap bertanggung jawab atas diri sendiri, tidak usah kebanyakan staycation Anda yang duitnya belum banyak ya kan. Bro Wildan Alamsyah yang sudah punya brand dan duitnya udah banyak aja. Amin. Tidak banyak gegayaan. Jadi mohon untuk menjadi realistis, apalagi kita tidak tahu kejadian apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Betul. Gitu ya. Jadi
tetap semangat dan tetap konsisten. Betul. Jangan lupa bangga buatan Indonesia. Betul. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Bro Wildan Alamsyah udah sharing-sharing bareng Talent Hub. Nanti mungkin ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi. Fishbar X Talent Hub mungkin ke depannya kita bisa obrolin apa yang kita bisa kerjasamakan demi pengembangan talenta muda khususnya di dunia ketenaga kerjaan. Betul. Oke, kalau begitu kita beri tepuk tangan dulu untuk Fishbar dan Bro Wildan Alamsyah. Boleh di follow Instagramnya Fishbar di fishbar.idn. Fishbar.idn dan juga Instagram Bro Wildan Alamsyah di Wildan Alamsyah 2. Wildan Alamsyah 2 gitu. Jadi itu karena anak kedua Bang, gimana? Karena Wildan Alamsyahnya To itu udah dipakai sama orang sih. Oh, nanti kita cari orangnya. Ya, itu ya teman-teman, tolong di-follow dan juga tolong di-follow IG-nya Talent Hub di talenthub.ind. Kalau tadi Fishbar IDN ya kan, kalau talenthub.ind ya kan. Nah, dan juga jangan lupa tonton podcast ini, like, share and subscribe di YouTube channel Talent Hub di Talent Hub ID. Ya. Itu oke dari gua. Terima kasih banyak. Bro Wildan Alamsyah, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan buat Fishbar juga. Ya, itu saja dari gua. Sampai jumpa di Talent Podcast berikutnya. Terima kasih dan salam talenta muda. Oke.